Baik, kalau gitu kita lanjut ke nomor 2. Kali ini kita akan bahas ipode ya, kibisi ipode, yasashi. Nah, teman-teman, ipo di sini itu ada dua arti nantinya. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, ipode itu adalah di satu sisi atau sisi lain. Contohnya adalah Nihon no joshi wa totemo ya, kibisi ipode, majime ni hatarakeba shikkari hyouka shite kuremasu. Teman-teman tahu hyouka apa? Hyouka itu adalah kita diakui, oke, kita dinilai. Jadi kalau di Jepang mungkin kerja itu lumayan kibisi ya. Ada masalah jam, cara pengerjaan, terus aisatsu, kan banyak banget ya aturannya ya. Cuma kalau misalkan kita bisa mengikuti style atau khasnya mereka, di Jepang tuh mereka mengakui kita loh. Ya. Kadang mereka mungkin bisa memberikan kita ya uang jajan lah, atau mungkin naik gaji, atau mungkin secara lingkungan jadi lebih nyaman. Bisa diajak pergi makan gratis kayak gini itu ya. Nah, berarti teman-teman, poinnya kalau pakai belum poin ini adalah ada A tapi B ya. Ada satu hal tapi juga satu hal lainnya. Biasanya dalam konteks pekerjaan ya kalau mau pakai ipode. Bisa pekerjaan atau suatu hal yang lebih formal. Untuk cara penggunaan sendiri seperti ini. Jadi depannya itu kata kerja ya, terus kata sifat i, kata sifat na, terus belakangnya itu bisa kalian ganti dearu. Kata benda tambah no tambah dearu, terus ipode. Contoh yang masih agak bingung ya. Contohnya adalah heteiru ipode. Oke, ru terus ippo ya. Berikutnya adalah kibisi ipode. Misalkan ya kalian mau bilang soto dewa kibisi ipode, ie dewa totemo shinsetsu na kata desu. Ya, berarti kalau di luar kelihatannya garang banget ya, tapi kalau di rumah ternyata orangnya baik banget. Terus ya, misalkan shizukana ipode, tomodachi ga iru to mecha shaberu. Oke? Berarti kalau misalkan sendiri mungkin diam, tapi kalau teman-temannya bacot banget. Nah, itu bisa pakai ya. Terus okane mochi dearu ipode, ya berarti kalau satu sisi kita orang kaya, ie dewa tsuma ni makete imasu. Berarti kalau misalnya kita orang kaya pun udah sampai rumah ketemu istri, kita kalah sama istrinya. Misalkan kalian bisa elaborasikan suka-suka kalian kalimatnya seperti apa. Nah, contohnya bagusnya adalah ini ya. Itsumo internet o tsukatte shiraberu koto ga oi desu. Siapa sih yang kayak gini yang sering banget pakai internet? Ya semua orang udah pakai ya, mau pakai Google atau mungkin kayak AI ya, ChatGPT lah, DeepSeek lah, baik banget sekarang macam-macam AI yang baru ya. Teknologia. Di sini kalian juga bisa bilang ya, internet wa nani-nani ipode uso no jouhou mo oi node chui shite kudasai. Ya, berarti internet itu ada satu sisi begini, tapi di satu sisi itu banyak informasi yang palsu. Berarti kalian bisa masukin apa? Coba kalian pikirkan ya, banyak macam ya. Internet wa benri dearu ippode uso no jouhou mo oi node minasan注意してください. Ya, makanya internet itu kan praktis zaman sekarang. Kalau misalkan lagi bingung ya, atau misalnya mau kerjain tugas atau mau menerjemahkan ya, udah nggak perlu tanya orang lagi, nggak perlu buka buku lagi, tinggal cari di internet aja kan ya. Cuma kalau kita nggak memahami informasi tersebut, bisa aja informasinya itu bohong atau palsu. Makanya jangan percaya hoax ya, hati-hati ya. Baik, kalau gitu lanjut lagi ya. Saikin tokute jijutsu o damasu hito oi kara minasan mo kiyotsukete ne. Ini sekedar sharing ya. Jadi saya pun pernah ketemu ya anak ya, dia itu ditipu sama broker lah kesannya ya. Katanya dapat gajinya itu segini 1.300, terus kerjanya itu bukan di Hatake tapi kerja di pabrik. Nyatanya dia kerjanya di Hatake, gajinya cuma 1.000 yen doang. Sekarang tuh banyak banget hal-hal yang berbahaya, makanya minasan mo kiyotsukete kudasai. Oke, lanjut ya. Hitori gurashi wa sabishii sa o kanjiru koto ga nani-nani. 一方で自分のペースで生活できる良さもある. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau hidup sendiri kadang kita kesepian ya. Tapi di satu sisi kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan kita ya. Kalian mau jawab bagaimana? Ada oi dearu, oi sama oku. Kotae ga kanjiru koto ga oi ippode. Oke? Mantap ya teman-teman, udah betul ya. Lagi ya, kuis berikutnya. Inaka ni sumitai hito mo iru ga. Nah, kali ini saya akan minta kalian bayangkan ya. Mungkin banyak juga nih orang yang pengen tinggal di desa, tapi juga rata-rata pengen tinggalnya di kota. Berarti kalau pakai ipode, bagaimana kalian menyusunnya? Ya, ini saya kasihin ya. Ipode toshi ni iru okina sumitai hito mo. Coba kalian urutkan ya. Nanti ujian JLPT ada soal pengurutan. Ayo. Hai, kotae ga
Ippo de okina toshi ni sumita hito mo iru. Ya, berarti di satu sisi baik juga orang yang ingin tinggal di kota gitu ya. Terus berikutnya kita akan belajar ipoda. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi kan di satu sisi, kali ini kita akan belajar ipoda itu sebagai terus-menerus ya, berkelanjutan. Contohnya seperti ini. Kanojo wa atama ga yokute doryoku mo suru no de seiseki ga agaru ipoda. Berarti karena dia itu sudah pintar dan terus berusaha. Yes, seisekinya ya, pencapaiannya itu terus naik ke atas, lanjut ya. Berarti kalau kalian mau pakai bunpo ini adalah ketika suatu hal yang berlanjut, perubahan ada tapi tidak berhenti, terus lanjut ya. Misalkan nih ya, surudakeda, bakarida, itu pun juga sama ya. Jadi kan bakari kan suatu hal yang berulang-ulang sama-sama ya, gitu. Pokoknya selalu, terus sama ipoda ini selalu ada di bagian belakang, oke? Saya akan kasih contohnya lagi ya. Untuk cara penggunaan sendiri ya, ini biasanya berhubungan dengan henka, yaitu ada perubahan ya. Misalkan ada heru, fueru, atau naru, agaru, oke? Ditambah dengan ipoda. Contoh ya, nah sekarang teman-teman kalau lagi belanja di luar di super ya, mahal gak sih? Mahal banget ya. Misalkan sayur nih harganya naik terus ya. Berarti yasai no nedan wa agaru ipoda. Good ya. Berikutnya ya, seikatsu hi ya. Seikatsu itu adalah kehidupan. Hi ini adalah biaya, berarti biaya hidup ya. Hai, seikatsu wa kurusuku naru ipoda, berarti untuk kehidupan sehari-hari pun juga makin lama makin berat rasanya ya. Terus uriage ya, uriage wa heru ipoda. Gitu ya teman-teman ya penggunaannya ya. Mudah ya. Nah, berikutnya coba kita lanjut ke versi gambar ya. Ada percakapan nih. Raigetsu kara zangyou dai ga heru rashii ne. Berarti dari bulan depan ya, uang lembur itu bakal berkurang katanya ya. Terus, soste, rainen wa mata shouhizei ga agarimasu ne. Shouhizei, teman-teman tahu nggak? Shouhi itu artinya adalah, betul ya, shouhi itu adalah konsumsi. Zei itu adalah pajak, berarti pajak konsumsi. Udah uang lemburnya turun, terus dari tahun depan katanya pajak konsumsi itu bakal naik. Berarti, zeikin wa agaru ippo de, seikatsu wa nai-nani ippo desu yo. Bagaimana? Jadi, satu sisi pajak kan terus naik nih, ya. Tapi untuk kehidupan tuh lama-kelamaan makin susah, makin berat. Kita mau isinya bagaimana? Coba dipikirkan. Seikatsu wa taihen ni naru ippo desu yo. Berarti ya hidupnya itu ya terus-menerus ya. Lanjut, rasanya berat banget. Karena ya pajaknya juga makin mahal, pendapatan makin sedikit, ya kitanya pusing gitu. Nah, lanjut lagi dari menu kedua ya. Dozo, okyakusan kara itadaita mono desu. Arigatai desu. Tapi lihat ya, saikin nani ippo nan desu yo. Ie no mae ni oishii ramen ya ga dekichatte tsui. Ya, berarti dia jadinya. Nah, teman-teman ingat ya, kalau tsui itu adalah kitanya jadinya makan ya. Padahal kita tuh nggak mau makan, tapi karena ada toko ramen deket rumah, jadinya bawaannya pengen makan gitu loh. Berarti saiking, betul ya, futoru ippo nan desu ya. Berarti akhirnya terus gendut rasanya ya, terus menerus tuh perubahannya, tapi ya gendut gitu ya. Lanjut lagi ya, ada kayaknya pacaran, mereka ya pacaran tapi terus ribut ya, nggak selesai sampai sekarang. Berarti kita bisa pakai adalah kenka bakari shiteiru ano futari no kankei wa. Ayo coba teman-teman pikirkan ya. Terus jadi jelek, berarti bahasa Jepang adalah hai, kankei wa waruku naru ippo da. Berarti ya hubungan mereka akan terus jelek gitu, nggak bagus. Hai, kalau gitu kita lanjut ke kuis. Coba teman-teman jawab ya. Chikyu ondangka, ada yang tahu nggak? Ondangka, Chikyu adalah bumi ya. Ondangka itu adalah global warming ya, pemanasan global ya.
Chiki ondanka ga nani ipoda. Ada susumu, naosu, akasuru. Akasuru itu artinya adalah memburuk ya, memburuk. Akasuru ya. Ya, akasuru ya. Sama yokunaru. Coba teman-teman pikirkan jawabannya. Chiki ondanka ga susumu ipoda. Berarti global warming terus berjalan ya. Berikutnya ya. Sobo no byoki wa nani ipoda. Naosu akasuru yokunaru. Jawabannya adalah betul ya. Akasuru berarti terus memburuk kondisi si orang tersebut ya, sakitnya ya. Kalau gitu teman-teman, matome ya, kesimpulannya adalah kalian bisa menggunakan bumpo-ipo itu adalah untuk di sisi lain dan suatu hal yang terus berjalan ya, berlanjut, tidak ada perubahan terus. Oke? Mudah ya?